Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kesehatan, keimanan, kesempatan yang telah kita manfaatkan malam ini. Sungguh luar biasa. Telah usai salat jamaah maghrib, kita berlanjut untuk ngaji bareng ya, dengan tema yang mungkin lebih berbeda dari urutan-urutan kajian yang biasa, yaitu kita tetap melanjutkan tema yang satu bulan sekali ada tema tematik, yaitu berkenaan dengan jin. Yang malam ini kita kasih tema dengan judul soulmate. Ya, soulmate itu bersahabat. Bersahabat dengan jin itu apa tidak berbahaya? Nah, ini yang perlu kita telaah dan kita kaji pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan hadir kita senantiasa dicatat sebagai amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah, perihal tentang pertemanan, persahabatan, Islam mengajarkan bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Kalau kita itu teman baik, ya, memilih teman-teman yang baik, tentu kita akan menjadi baik. Kalau tidak baik, ya, diri kita tidak kuat, akan terpengaruh atas teman yang tidak baik tadi. Karena terus terang, pertemanan di dunia itu kelak akan berlanjut sampai nanti di akhirat ya, karena di akhirat itu nanti sebagian satu dengan sebagian yang lain itu nanti akan saling bermusuhan, karena pengadilan Allah ketika di dunia itu perbuatan buruk, perbuatan jahat dengan temannya, maka nanti saling menuduh. Gara-gara Anda saya berbuat jahat, demikian pula yang kita tuduh. Aku pun juga gara-gara kamu aku berbuat buruk. Ini saling menuduh nanti di akhirat. Oleh karena itu, ayo cari teman yang soleh, cari teman yang baik, karena pengaruhnya nanti bagaimana kehidupan di akhirat, memberikan sebuah efek yang selamat untuk kita. Ya. Bapak Ibu jamaah, sebelum kita masuk pada bagaimana berteman, bersahabat dengan jin itu berbahaya, kita harus memperhatikan diri kita dulu. Ya. Diri kita ini diciptakan oleh Allah, seorang manusia, hamba Allah yang Allah sendiri memuliakan. Jadi manusia kita ini
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang lain. Ini yang harus kita pegang dulu. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Ini. Dan sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Ini dimuliakan oleh Allah. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di darat maupun di laut. Artinya perjalanan kita mengendarai apapun di daratan itu Allah yang menggerakkannya. Ketika berada di laut, Allah pun juga yang menggerakkan kendaraan lautan itu. Kapal-kapal itu Allah yang menggerakkan. Warzaqnahum minat thayyibat, dan kami yang memberikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Wa fadhalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan dari makhluk kami. Nah, jadi kita ini ada keistimewaan, ada kelebihan yang Allah sendiri melebihkannya dibanding dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini catatan kita yang perlu kita perhatikan, bahwa kita itu adalah makhluk yang mulia. Lalu bentuk penciptaannya pun, ya, bentuk penciptaan kita itu sungguh sempurna. Mata yang Allah beri kanan kiri itu sudah cukup gitu. Dan jangan minta yang aneh-aneh. Aku diberi mata oleh Allah 2, bisa melihat kanan kiri. Jangan minta ada mata di belakang kita. Itu enggak baik juga. Nah, visi kita pun juga enggak sempurna, juga kesulitan gitu. Nah, ini sudah tatanan Allah. Ya. Langsung Allah yang membentuk. Sungguh luar biasa bagusnya. Allah katakan dalam surah At-Tin ayat 6 itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, bentuk yang sebaik-baiknya. Tubuh kita tegak, dilengkapi dengan akal pikiran, mata hati yang bisa memikirkan dan bisa menelaah, sehingga kemampuan itu bisa mengatur bagaimana kondisi suasana yang ada di lingkungan kita, atau ketika diamanati untuk menjadi pemimpin pun juga mampu mengatur bagaimana suasana keadaan wilayah yang kita pimpin itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah menunjuk kita, memungkinkan untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Nah, dimuliakan, dibentuk yang terbaik. Kemudian yang ketiga, seorang nabi dan rasul yang menyebarkan syariat agama ini, itu diutus oleh Allah dari kalangan kita sendiri, yakni manusia. Allah jelaskan dalam surah Taubah 128 itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah ini, sungguh telah datang seorang utusan, seorang rasul dari golongan kalian sendiri gitu loh. Di mana sifat beliau seorang rasul Nabi Muhammad itu azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau menginginkan untuk
keselamatan dan keimanan yang ada pada kalian. Kemudian beliau pun juga ya, diberikan oleh Allah Rauf, sifat penyantun, Rahim, sifat penyayang. Ini Rasulullah. Nah, sehingga Rasul seorang tauladan. Karya buku muncul, Rasul tauladanku. Masya Allah, luar biasa isinya itu. Nah, ini jadi ketika hal ini, ketika kita kutip, harus kita akui dan kita resapi. Kita ini mulia. Kita ini diciptakan oleh Allah makhluk yang paling baik. Dan juga utusan seorang nabi, seorang rasul itu dari kalangan kita sendiri. Bukan dari kalangan makhluk yang lain. Jin, enggak. Malaikat, enggak. Sehingga mudah berinteraksi dan mudah menangkap apa yang telah dijelaskan oleh Rasul kita itu. Lain dengan jin yang sama-sama beribadah, laqad kana lakum fi yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tapi jin yang berada di makhluk yang lain itu mencari ilmunya lewat kita. Nah, lewat Rasulullah dari dulu, mulai zamannya Nabi Adam hingga zamannya Rasulullah, kemudian hingga zaman kita sampai akhir hayat. Sampai akhirnya bumi ini, jin pun juga mencari ilmu terhadap bagaimana seorang ulama menyampaikan dalam kajiannya, dalam penyebaran ilmunya, itu jin pun juga mencari ilmu. Ya, untuk bukti yang demikian ini zaman Rasulullah pun juga banyak jin-jin yang sampai masuk Islam. Kemudian dari kalangan ulama belakangan pun juga banyak sekali. Ketika kajian para tabi'ut tabi'in ngaji di masjid, jin ternyata mereka juga ikut ngaji. Maaf, kami dapat cerita beberapa hari yang lalu, muridnya Ustadz Abdurrahim Nur, Porong Siring itu. Muridnya Ustadz Abdurrahim Nur beliau bercerita, Ustadz Abdurrahim Nur itu pernah sampai bilang, kenapa kamu ikut aku? Maksudnya beliau berbicara dengan jin. Kenapa kamu ikut aku? Jawabnya gini, aku mengikuti manusia gara-gara manusia itu yang diturunkan wahyu oleh Allah, sehingga aku mencari ilmu. Begitu. Kita pun juga merinding gitu kalau melihat itu. Jadi kesaksian. Nah, untuk kita bisa jadi belakang-belakang jenengan itu yang duduk mendengarkan dan menyimak atas kajian kita ini. Ya, baik. Nah, sekarang ya yang berikutnya, ketika seorang itu ada nuansa ingin ya mendapatkan kemuliaan yang berbeda ya dari kalangan manusia itu. Maunya manusia itu kan yang aneh-aneh itu. Tapi yang sudah dijelaskan tadi semestinya sudah dipikir betul, bahwa kita dimuliakan oleh Allah, diciptakan yang terbaik, dan Rasul kita tidak sulit dari kalangan manusia. Sekarang sudah meninggalkan kitabullah, Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, sekarang itu banyak orang yang aneh-aneh pingin punya kelebihan. Dan kelebihan itu bukan mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana tuntunan Rasulullah itu tidak. Tapi kelebihan ini mungkin dianggap aneh yang orang itu tidak memiliki. Jalur yang mereka lakukan, mereka berusaha untuk bisa bersahabat dengan jin, sehingga mereka saling ngambil manfaat. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini pun juga tanya ke ahli. Bagaimana cara untuk bisa bersahabat dan berteman dengan jin? Itu nanti persyaratannya ruwet dan merusak terhadap akidah kita. Sehingga tema soulmate dengan jin, artinya bersahabat dengan jin, tidakkah berbahaya? Sungguh sangat berbahaya.
Ya. Rentetan akibat yang membahayakan manusia itu, satu, ya, berteman dengan jin atau minta bantuan pada jin akan berpotensi bahaya besar. Bahaya besar. Bahayanya besarnya kapan itu? Baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kita perhatikan surat Al-Jin ayat 6 itu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jin fazaduhum rohaqa. Dan bahwasannya dulu, nah ini zaman Rasulullah, ada kalangan laki-laki dari manusia itu minta perlindungan laki-laki dari kalangan jin, tapi apa kenyataannya? Justru jin itu menambah dosa bagi mereka. Loh, menambah dosa. Ini akibat berteman dengan jin. Kalau seperti tadi, ada orang ikut ngaji, maaf, ada jin ikut ngaji, kita tak punya beban, tidak ada masalah, kita berlepas diri dari mereka. Tapi kalau ngajak berteman, ya nanti efeknya nanti akan berakibat dosa. Dosa memang akan kita ketahui di akhirat, tapi di dunia bahayanya lagi. Karena berteman dengan jin itu membutuhkan persyaratan. Membutuhkan persyaratan. Punya alat. Ya, banyak jimat-jimat itu. Itu orang-orang yang senantiasa komunikasi dengan jin itu, mereka punya jimat. Sehingga mungkin ada suatu kesulitan, mereka minta bantuan ke mereka. Dan itu butuh persyaratan. Di antaranya ya minyak roihul jin itu, minyak jin yang harganya bukan 100.000 200.000. Nah, itu biasanya dituangkan ke suatu tempat, kemudian baca wirid, maka akan muncul jin itu. Nah, itu kalau bersahabat dengan jin persyaratannya. Kemudian lama-lama, nah jin pun juga minta persyaratan. Jangan taat, jangan patuh ke aturan syariat. Makanya jin, setan yang sangat menggandrungi dan menuruti manusia, itu kalau manusia itu syiriknya luar biasa. Nah, syiriknya luar biasa itu baru mereka sangat patuh kepada manusia. Kalau manusia itu sudah kesyirikannya kepada Allah sudah level yang sangat besar. Nah, kemudian bahayanya nanti ya itu keturunan. Ini keturunan ini yang sangat berbahaya. Ketika jimat yang mereka gunakan untuk bersahabat dengan jin, kemudian orang itu meninggal dan belum bertobat, ya, kemudian meninggal dunia dan anaknya, maaf, biasanya itu akan dimasuki oleh jin itu dari jimat yang dari ayahnya dulu, sehingga masuk menyusup ke anaknya, maka itu disebut dengan jin nasab ya, dan sulit untuk dihilangkan. Ini sulit, lain dengan jin-jin yang biasa itu, bahasanya jin yang mampir ya, mungkin menjelang maghrib, jin itu kan menjelang maghrib kan keluar, kemudian ada orang kesurupan, itu biasanya gampang. Anak kecil main-main ke kebun, tahu-tahu tertawa, tahu-tahu lari-lari nggak berhenti, itu biasanya lebih gampang daripada titisan jimat yang dimiliki oleh orang tua atau kakeknya, mbahnya dulu. Itu sangat sulit karena kenyataannya sampai hari ini ya ada orang, maaf, anak yang titisannya dari mbahnya itu ya, belum bisa hilang sampai sekarang. Itu masih ada itu, model seperti itu. Ini efek bahaya daripada berteman dengan jin. Itu menurut Al-Quran, dosa besar nanti di akhirat. Lalu menurut hadis,
Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan, wa inni khalaqtu ibadi khunafa'a kullihim, dan sesungguhnya aku telah ciptakan para hambaku itu semuanya pada berada di garis yang lurus. Ini jadi Allah itu menciptakan semua baik-baik gitu loh. Lalu wa innahum atadhum syaitan, dan sesungguhnya mereka, ya, manusia itu didatangi oleh setan. Jadi jin-jin yang jahat itu, yang merusak itu. Fajtalathum an dinihim, kemudian jin itu menjauhkan mereka dari agama mereka. Ini. Nah, tadi jin yang suka dan menuruti manusia, ketika manusia itu menjauhi terhadap syariat Islam. Ya, syariat Islam dijauhi, jin semakin senang dan semakin suka. Hanya ada, maaf, ya, kalau ada manusia yang sudah bergelut dengan jin, itu jin yang paling suka Al-Quran dirobek lembarannya itu, ya, ditaruh di atas WC, dipipisi. Itu sangat suka jin itu, dan ini dosanya yang paling besar ini. Manusia sampai berbuat seperti itu. Nah, sudah. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan jin itu mengharamkan sesuatu yang aku halalkan untuk mereka. Sesuatu benda, makanan, apapun yang Allah halalkan, itu jin mengharamkannya. Jadi kebenaran dibalik dengan keburukan, keburukan dibalik dengan kebenaran. Wa amarathum ayyusyriku bi, dan memerintah mereka untuk mempersekutukan denganku. Malam unzil bihi sultana, yang mempersekutukan denganku tadi adalah dengan hal-hal yang pernah aku wahyukan kepada mereka. Ya, jadi aturan Allah itu dirusak. Aturan Allah itu yang Allah sendiri sesembahannya hanya padanya, ternyata cari sembahan yang lain, ya, dari kalangan jin itu. Bahasanya manusia menyembah jin, menuruti jin, bertakabut pada jin, maka ini sembahan yang lain. Dan ini sangat luar biasa bahayanya. Dosa nanti akan didapat di akhirat kalau orang itu sampai mati belum bertobat, dan akibat nanti di dunia kalau belum bertobat, efeknya merusak fisik, kalaupun toh itu tidak dituruti, kemudian efeknya juga akan, ya, menjalar ke anak keturunan. Bahaya pertama. Bahaya yang kedua, berteman dengan jin itu sebetulnya tertipu gitu. Sebetulnya tertipu dan akan dipimpin oleh jin. Kita selalu nanti akan mengikuti kemauan mereka, padahal manusia itu mestinya memimpin mereka, mengajak mereka. Sehingga kisah Nabiullah Sulaiman, Nabiullah kita Muhammad SAW, dengan keimanan yang mumpuni, mereka tidak digiring oleh jin. Justru jin itu yang mengikuti Nabiullah Sulaiman, mengikuti Nabiullah Muhammad SAW. Demikian pula para ulama-ulama berikutnya yang juga disertai oleh jin itu membawa keimanan yang kuat. Ya, kalau tidak kuat akan tergiring dan manusia itu akan tertipu olehnya. Ini akibat berteman dengan jin itu. Makanya surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan. Wahai anak cucu Adam, jangan kalian sekali-kali pernah tertipu oleh syaitan. Ini peringatan keras oleh Allah untuk anak keturunan Adam ini. Apa sebabnya? Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dulu iblis yang telah merusak
Adam, menipu Adam, sehingga Adam dan Hawa terkeluarkan dari surga itu. Yanzi'u anhuma libasahuma, keduanya melepas pakaiannya, liyuriyahuma sau'atihima, sampai nampak aurat keduanya itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya jin itu dan dan golongannya, wa qabiluhu, itu melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat. Ini. Jadi jin itu ya tadi menyesatkannya, menipunya. Kemudian jin itu ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Tidak bisa orang itu bisa melihat. Ya, kalaupun tuh ada orang, oh saya tadi dinampai oleh jin. Karena jin ya masuk ke alam kita itu pun juga untuk menakut-nakuti kita itu. Ya, masuk ke alam kita, menakut-nakuti kita. Tapi secara real kita itu secara langsung melihat bagaimana mereka, bagaimana wujud mereka. Jangan diharap kita itu bisa. Dan juga jangan mencari tahu tentang ilmu bisa berteman, bisa melihat jin itu, dan jangan macam-macam itu. Kita sudah mulia, nanti efeknya rusak, dosa, dan juga kita nanti akan dipimpin olehnya. Dan juga doa, mungkin kita itu minta, ya Allah mudah-mudahan pandanganku bisa melihat jin. Tidak boleh doa itu. Tidak boleh doa gitu. Makanya doa yang dua hal yang dilarang oleh Allah. Doa keburukan. Yang kedua berdoa untuk memutus silaturahim. Ini tidak di-ACC oleh Allah. Tadi keburukan enggak? Ketika kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan pandanganku bisa melihat jin. Buruk apa enggak? Buruk. Jadi tidak usah berdoa untuk itu. Dan tidak usah mencari ilmunya. Nah, dan tidak usah. Kita beribadah secara lurus saja sudah kadang-kadang ya lemah hati kita gitu. Nah, apalagi ngurusi jin. Nah, itu alam mereka dan Allah ciptakan alam yang tidak bisa kita lihat. Dan jin melihat kita. Tidak ada masalah. Dan jangan katakan, ya Allah, enak jin itu ya bisa menyaksikan kami. Kita tidak bisa menyaksikan mereka. Jangan sekali-kali. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keistimewaan kita itu sudah banyak tadi. Ya, sudah luar biasa. Nah, sehingga keistimewaan kita itu harus kita bawa untuk kelak nanti di akhirat betul-betul dimuliakan oleh Allah. Dan mereka berada di bawah kita. Sehingga dengan kemuliaan yang Allah muliakan kita itu, ketika kita itu justru minta bantuan kepada jin, maka ya derajat kita, kemuliaan kita, kita sendiri yang menurunkannya gitu. Dari makhluk yang mulia menjadi makhluk yang rendah. Di hadapan manusia rendah, di hadapan Allah apalagi kita menuruti makhluk-makhluk yang aneh-aneh tadi. Ya, ini tertipu. Yang ketiga, jin telah banyak menyesatkan manusia. Nah, ini jin telah banyak menyesatkan manusia. Kita perhatikan dalam surat Al-An'am ayat 128. Wa yauma yaksyuruhum jami'a, dan ingatlah hari yang dia Allah itu mengumpulkan mereka semua. Ya, dikumpulkan oleh Allah. Allah mengatakan, ya ma'asyarul jin, wahai golongan jin, qad istaksartum minal insi, sungguh engkau telah banyak
Maksudnya ini ya, telah banyak menyesatkan manusia itu. Sungguh wahai jin, engkau telah banyak menyesatkan manusia. Waqal auliya'uhum minal insi. Nah ini. Dan berkata kawan-kawan ya, kawan-kawan dari kalangan manusia, yaitu kawan-kawannya jin. Siapa yang bersahabat dengan jin, ya punya jimat, ya klinik-klinik dipercayai itu, sehingga mereka gampang berinteraksi dengan mereka nanti di akhirat. Tuh, orang yang di dunia dulu sering berinteraksi untuk minta bantuan ke jin itu mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Rob, kami dengan jin itu saling mengambil manfaat, saling mengambil kenikmatan di dunia ini, di dunia. Nah, di dunia dulu. Itu nanti bicaranya di akhirat. Sesungguhnya kami dulu di dunia banyak saling memberikan manfaat. Wa balagna ajalana alladzi ajaltalana. Dan hari ini telah sampai sesuatu yang kau tentukan untuk kami. Oh. Kemudian qala annaru mathwahum. Allah mengatakan neraka itu tempat kalian. Oh, ini Masya Allah. Jadi jin yang dulu istimta, senang-senang dengan manusia dan manusianya, Allah katakan sekarang ini engkau berada di neraka. Fiha, di dalamnya, ma khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya, illah Masya Allah. Ya, kecuali jika Allah mengendaki yang lain. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Nah, ini Bapak Ibu, urutan ketiga, bahwa manusia itu banyak disesatkan oleh jin itu. Disesatkan. Memang kita perhatikan mungkin orang-orang yang punya jimat tamunya banyak, Pak Dukun, ya, tamunya banyak. Mereka mengambil manfaat keuntungan, ya, punya jimat tadi sehingga orang-orang minta bantuan ke kami. Mereka bawa, wah ini amplopnya banyak. Nah, kaya raya hidupnya. Itu sebagian satu dengan sebagian yang mengambil manfaat. Tapi sebetulnya itu disesatkan oleh jin. Sampai ada pengakuan seseorang dari teman kami sendiri. Beliau pernah diajak ke Pak Dukun, ya, cara pengobatannya, tamunya banyak. Itu Masya Allah, malu betul. Kalau orang itu punya keimanan, ya, mengikuti syariat, malu. Apa itu? Ketika mengobati pasien itu tanpa busana sama sekali. Jadi laki-laki itu, jadi tanpa busana sama sekali. Itu dilihat oleh pasiennya. Sampai teman kami, itu bukan manusia, itu bukan manusia. Nah, kata siapa? Nega manusia. Ya menungso, kemudian disuruh dan diperintah oleh jin dan tidak sadar manusia disesatkan. Rumahnya memang mewah, banyak tamu, kemudian ngasih uang. Senang di dunia, di akhirat dijebloskan oleh Allah ke neraka sebagai tempat balasannya yang dulu telah melanggar syariat Allah. Ini hidupnya tidak kerja kesana kemari, yang penting hidup-hidupin kerisnya, ya, ngobrol dengan beliau. Nah, ini kehidupan mereka itu kan, yes, ini yang punya jimat itu, ya, jimat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Memang mungkin maunya tadi kan, ya, dipuji, disanjung oleh manusia, tapi nggak terasa justru itu sesat, ya, sesat. Sehingga jangan ada, ya, manusia itu pingin untuk kesenangan yang sementara, ya, kesenangan yang sementara.
Ini yang ditegaskan oleh Al-Quran surat Al-An'am 128 itu memang saling mengambil manfaat gitu. Ya, mungkin nggak tahu jalan ditunjukkan. Zaman dulu itu para sahabat itu kan lewatnya di hutan-hutan itu. Ya, mereka minta bantuan, jin, aku ini nggak tahu jalan, tolong tunjukkan. Sehingga ditunjukkan mereka jalan lurus dan tidak tahu permintaan itu justru menyesatkannya, karena jin pun juga nanti minta persyaratan. Makanya dulu pernah kami sampaikan, ada orang dari arah Ponorogo itu jalan ke Sidoarjo, tidak tahu jalan, tapi dia bawa Google Map. Google Map apa? Cincin. Cincin itu tanyai, ternyata dia menjawab, ini tempatnya, diarahkan. Kalau Google Map kan bukan jimat. Ya, HP. Nah, kemudian itu memang gerak. Tapi jin itu bisa juga jadi Google Map. Jadi nggak pakai HP, hanya tanya kepada itunya tadi. Makanya anaknya bilang, Pak Ustadz, mbak saya itu begitu. Ya, dia aneh ke Sidoarjo kok tahu itu loh. Tapi dia cerita, Pak kok tahu Pak? Iya nak, saya punya ini, ditunjukkan oleh ini. Cincinnya itu. Nah ini, ya mudah-mudahan segera bertobat gitu dan diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya sampaikan ini kisah-kisah yang real, namun gak menjas, ya, gak menunjuk si A si B-nya. Tapi secara umum begitulah kisah-kisah ini menjadikan pelajaran untuk kita. Makanya yang apa itu yang viral sampai hari ini ditangani oleh Ustadz Faizar itu kan sekarang kan beritanya di beberapa daerah yang muncul api itu viral sekarang. Kemudian diteliti sampai timnya Ustadz Faizar itu ngecek 24 jam itu sumbernya dari mana, dan bagian listrik pun juga ditanyai, ternyata itu pun sumbernya dari mana api itu. Namun terus terang kita pun juga percaya bahwa ada jin ya yang juga bisa mengganggu dengan potensi yang bisa mengeluarkan api itu. Nah itu makanya kalau kita perhatikan ada ya kadang-kadang api terbang, nah itu ya jin-jin itu, atau dukun-dukun yang nyerang si A si B nah, dengan santetnya itu modelnya ya bisa jadi terbang, bisa jadi tidak terasa kemudian orang itu ya sakit sekian lama ya. Nah ini kita percaya dan memang jin itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dan punya kemampuan yang berbeda dengan kita ya, dan bisa merusak akidah kita dan menyesatkan kita. Nah ini yang dijelaskan oleh Allah. Kemudian kita pun juga mengakui bahwa jin itu memang ada yang soleh dan ada yang sebaliknya. Makanya di Al-Quran itu kan surat Al-Jin ayat 11, wa anna minnas salihunah wa minna duna dzalik kunna taraika qidada. Dan sesungguhnya ya jin itu ada yang soleh dan ada yang sebaliknya. Bahasa Al-Quran itu bahasa sebaliknya dari soleh. Bisa jadi kafir, bisa jadi munafik, nah bisa jadi ya fasik dan lain-lain. Bisa jadi tidak punya agama ya, sampai-sampai ketika meruqyah itu ketika ditanyai ternyata kamu punya agama enggak? Saya punya agama. Nah, itu banyak yang pengakuan dari mulut yang diruqyah itu sampai mengaku seperti itu. Tidak punya agama. Ini yang biasa digunakan oleh ya para dukun itu. Karena kalau jin muslim tidak mau untuk mengikuti manusia yang digunakan untuk mengganggu orang lain, digunakan untuk mengobati orang lain. Dan kita pun juga cukup meyakini akan jin itu ada yang muslim, ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Tapi sedetail manakah kita tidak mengecek
tidak mampu untuk mengecek, oh ini jin soleh, oh jin yang biasanya duduk di masjid itu orang baik, jin baik. Kita tidak mengerti sama sekali. Ya, sampai pertanyaan muncul, apakah boleh kita bersahabat dengan jin muslim? Tahukah Anda bahwa itu betul-betul muslim, betul-betul Islam? Nah, ini kita sulit, sehingga hal yang demikian itu pun juga kita tidak dibenarkan, dan jangan sekali-kali untuk berinteraksi dan berteman dengan jin itu. Nah, ini. Lalu yang berikutnya, bahwa perbedaan penciptaan itu pun juga akan merembet terhadap yang biasa kita lakukan. Kita diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari apa? Dari api. Dengan perbedaan bahan yang Allah buat untuk makhluknya itu, kita sulit dan tidak mampu dan tidak bisa untuk berinteraksi dengan mereka. Dari bahan saja kita berbeda. Nah, kalau sudah bahannya berbeda dan Allah takdirkan di alam berbeda, maka adab, akhlak, kemudian budaya, kebiasaan keseharian yang kita lakukan itu pun juga berbeda. Kadang-kadang ya sampai masuk ke berita, oh nikah dengan jin. Terus bagaimana cara pernikahannya? Wong mak mudine ya gak iso ndelok, Pak KUA ya gak iso ndelok. Nah, kemudian terus mencatatnya nanti gimana? Itu nanti akan kesulitan. Yang paling urgent kalau mencatat sih itulah nggak usah diperlukan loh mungkin. Tahu yang paling urgent, yang berkaitan langsung dengan sebuah kebenaran dan dosa, itu masalah nasab. Masalah nasab itu nanti yang akan merusak tentang kekeluargaan dan hubungan silaturahim itu. Nah, ini. Sehingga hal ini Bapak Ibu, bahwa dengan alam yang berbeda, adab dan tradisinya pun juga berbeda. Sehingga kesimpulannya, kita manusia makhluk yang mulia, jangan merendahkan diri kita untuk bisa bersahabat dengan jin, sehingga mungkin kita bisa mengambil sebuah kemanfaatannya, tapi justru itu akan menimbulkan sebuah bahaya baik di dunia maupun nanti di akhirat, akan merasa sedih, merasa menyesal, merasa rugi, karena kata Allah tadi, an-naru mathwakum, neraka itu adalah tempat kalian. Bisa diterima? Oke. Ada yang sampaikan? Oke. Ya. Ya. Apakah itu misalkan dibaca oleh yang diturunkan tadi, jin yang turun tadi, itu nggak bisa keluar sendiri. Oke. Begini, kami katakan tadi sulit. Nah, kami katakan tadi sulit, dan ya kalau sudah ada jin nasab, ada jin yang modelnya tadi kan mampir mengganggu. Yang nasab tadi saya katakan sulit, itu karena sudah melekat, ya, melekat ke diri kita dan menjadikan titipan dari mbahnya atau kakak-kakaknya dulu. Maka itu mereka sampai berani untuk tersakiti, untuk terlukai karena dengan bacaan ayat tadi. Sampai berani seperti itu. Karena jin itu kalau sudah dibacakan, sebetulnya mereka itu sakit itu. Dan bahasa orang yang ada jinnya itu, dia mengatakan, Ustaz, dia terluka tapi dia masih bertahan di tempat ini.
Nah, sehingga bahasanya apa? Sulit. Karena mereka berani sakit karena ini merupakan titipannya. Nah, bahasanya sulit sehingga mungkin nanti lambat laun harus dikejar terus. Suatu saat pun juga akan betul-betul mereka akan memilih sebuah jalan. Apakah nanti saat ini bisa bertahan atau tidak? Ketika nanti pun juga mereka akan tersakiti dengan sakit yang luar biasa, itu nanti insya Allah juga akan keluar. Nah, itu karena memang ayat Al-Quran kan memang ampuh, ya ampuh. Kita ndak apa itu bukan berarti oh ini kok ndak kena gitu, ndak mempan. Nah itu untuk bacaan ayat-ayat. Dan sebetulnya mereka akui itu. Jin mengakui kan bahwa ayat kursi itu ayat yang mujarab yang bisa mengeluarkan ya jin setan yang ada dalam tubuh kita itu. Itu jin-jin nasab, jin-jin pengganggu. Itu yang bisa dikeluarkan. Tapi kalau korin enggak. Nah, korin, tahu kan ya? Yang memang diciptakannya manusia itu ada korin dari jin dan korin malaikat. Ma minkum min ahadin illah waqad ukilah bihi qarinuhu minal jin. Rawahu Muslim. Jadi kita itu dititipi oleh Allah korin, jin dan malaikat. Dan itu tidak bisa keluar dan tidak bisa diruqyah. Makanya denyutan jiwa kita kadang ya mengarah kecenderungan kepada sebuah keburukan, itu bisikan mereka gitu. Ya, sehingga kita harus bagaimana kita itu berpegang kepada syariat ini sehingga kita terus dibantu juga oleh ya dorongan bisikan malaikat yang selalu mengantarkan kepada kebaikan. Nah, baru keluar jin korin itu kalau sudah meninggal. Nah, selesai sudah jin korin. Begitu. Ada yang lain? Oke. Jadi gini, orang yang sampai bilang seperti itu, ya mau menjas ya, berani mengatakan, oh rumah ini banyak penghuninya, jenengan diikuti oleh jin, orangnya punya jin, gitu, orangnya punya jin. Oh, kenapa? Oke. Nah, solusinya sudahlah kita ndak usah respon itu. nanti lama-lama ketakutan kita itu. Nah, sudah harus kita perangi ya. Harus kita perangi walaupun ada orang lain ya mengatakan diri kita. Cuma untuk ngeceknya kita itu kan mungkin terasa ndak ada ya. Terasa ndak bisa kelihatan. Ngeceknya itu model gini, merenung. Makanya kadang ketika ada orang diikuti oleh jin, ya itu dipanggil, jinnya dipanggil dengan cara jiwa saja, itu akan hadir. Akan hadir. Dari pandangan renungan kita, itu kan renungan kita itu kan ada sinyal-sinyal gitu. Jadi dengan renungan kamu datang ke sini, dia nanti akan datang lewat kayak gerak itu. Makanya ngeceknya itu konsentrasi ya. Sekian banyak orang dikatakan sudah matanya melotot, kemudian ya merah, lalu aneh-aneh. Ditanyai, kamu ada jinnya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ngeceknya jenengan suruh diam, ya memejamkan mata. Nah, nanti akan tergerak dari belakang gitu. Biasanya dari belakang. Nah, ada semacam kayak molekul-molekul gerak itu. Kemudian ditanya, ayo, dia nyelinap di mana? Di sini.
baru ngaku. Tapi kalau orang-orang yang nggak mau ngaku biasanya beberapa kali baru ngaku nanti. Jadi merenung dulu baru akan terasa. Kalau dia suruh nanyai bisa. Kamu siapa namanya? Nah itu. Itu teknis nanti dalam ruqyah. Jadi intinya ketika ada orang bilang kamu banyak yang mengikuti, ya, orang itu punya jin, baik secara langsung ataupun yang mengikuti. Karena jin itu ada yang lewat dipanggil, ada juga yang mengikuti terus. Ya, makanya di daerah sini Sidoarjo itu ada seorang ibu yang dikawal kanan kiri oleh jin. Kesana kemarin, beliau bilang ngaku sama kamu. Saya ini didampingi orang-orang kanan kiri saya itu ada. Ya, sehingga beliau kadang ada orang yang ingin jahat pada beliau, jinnya kanan kiri memberikan info. Ada orang yang tidak suka sama Anda. Wah, itu sulit. Ternyata dihilangkan tidak sulit itu sampai sekarang. Ngoten ya. Demikian akhir kalam, kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.